Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, tim asesor penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Izinkan pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Nopri Dodi, dosen Prodi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam hal ini terkait dengan Tridharma bidang pengajaran, mata kuliah yang saya ampu adalah sistem instrumentasi, di mana sistem instrumentasi ini adalah mata kuliah yang berada pada semester genap atau semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS dengan kode mata kuliah TRL 4202. Dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah sistem instrumentasi ini terdapat 2 CP. Pertama, CPL Prodi, di mana capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama terkait dengan sikap, yang kedua terkait dengan penguasaan pengetahuan, yang ketiga terkait dengan keterampilan khusus, dan yang keempat adalah terkait dengan keterampilan umum. Untuk sikap, CPL Prodi ini adalah membentuk sikap mahasiswa untuk dapat bekerja secara akurat dan sesuai dengan prosedur serta etika perusahaan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian, bidang instrumentasi secara mandiri, dan menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Sedangkan CPL Prodi untuk penguasaan pengetahuan, di sini mahasiswa diminta mampu untuk mengerti, memahami, dan menguasai teoritis pengetahuan dalam bidang sistem instrumentasi. Untuk CPL Prodi terkait dengan keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengujian, pengukuran, dan menganalisa besaran-besaran listrik, sistem instalasi ketenaga listrikan berdasarkan prosedur dan standar ketenaga listrikan, apakah itu terkait dengan PUIL maupun IEC. Kemudian untuk CPL Prodi terkait dengan keterampilan umum, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian dalam sistem instrumentasi sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang sistem instrumentasi. Sedangkan CPMK untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 12 CPMK yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Untuk CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan satuan dan menggunakan standar besaran listrik serta mampu menyebutkan berbagai macam alat ukur. Untuk CPK 2, mahasiswa diharapkan mampu menghitung kesalahan error dalam pengukuran. Untuk CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara kerja alat ukur berdasarkan jenis sistem mekanismenya. Kemudian untuk di CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Di CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan potensiometer untuk pengukuran listrik. Kemudian CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan jenis tahanan dan cara pengukurannya. CPMK 7, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara pengukuran induktor dan kapasitor. CPMK 8, mahasiswa mampu mengukur daya listrik. Untuk CPMK 9, mahasiswa mampu menggunakan osiloskop. Pada CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja transformator ukur dan penggunaannya. Di CPMK 11, mahasiswa mampu menggunakan peralatan ukur dan uji di bidang ketenaga listrikan dan otomasi listrik industri. Terakhir, untuk CPMK 12, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan alat ukur modern di bidang ketenaga listrikan dan otomasi listrik industri. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah sistem instrumentasi ini membahas tentang besaran listrik dan satuan standar, membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, klasifikasi alat ukur, kemudian terkait dengan penggunaan dari alat ukur ampermeter, penggunaan alat ukur voltmeter, dan penggunaan alat ukur ohmmeter, membahas terkait dengan potensiometer, pengukuran kapasitor dan induktor, pengukuran daya, osiloskop, peralatan transformator ukur, dan perkembangan terbaru dalam alat ukur modern pada saat ini. Pertama, satuan dan standar alat ukur. Kemudian kesalahan yang ada dalam pengukuran, apakah itu kesalahan relatif, kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran, kemudian batas kesalahan dari alat ukur, kemudian penyebab kesalahan dari alat ukur itu sendiri, dan terakhir perhitungan maksimum systematic error. Materi yang ketiga adalah terkait dengan alat ukur kumparan magnet permanen, alat ukur besi putar, alat ukur elektrodinamis, alat ukur elektrostatis, alat ukur induksi, alat ukur berdasar efek panas, dan penjara untuk alat ukur, di mana pembahasan materi 3 ini terkait dengan mekanisme dari alat
alat ukur itu sendiri. Materi keempat membahas terkait dengan penggunaan dari alat ukur dasar yaitu ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. Bahan kajian yang kelima membahas terkait dengan prinsip penggunaan potensiometer untuk pengukuran listrik, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan potensiometer. Untuk materi yang keenam adalah jenis tahanan berdasarkan fungsi, cara pengukuran tahanan, kemudian membaca nilai tahanan. Untuk materi yang ketujuh, mengupas dan menjelaskan terkait pengukuran induktor dan pengukuran kapasitor. Di pertemuan ke-8, jenis-jenis daya, kemudian pengukuran daya 1 fasa, pengukuran daya 3 fasa. Yang ke-9, materi akan membahas terkait dengan konsep kerja osiloskop, penggunaan osiloskop, dan yang ke-10, membahas materi mengenai jenis-jenis trapo ukur, kemudian penggunaan dan rangkaian trapo ukur tersebut dalam rangkaian listrik. Yang ke-11, membahas dan mengupas alat ukur digital seperti signal analyzer, power quality meter, dan yang ke-12 adalah materi yang akan membahas peralatan ukur commissioning pada konstruksi sistem ketenaga listrikan dan otomasi listrik industri. Adapun kepustakaan untuk sebagai bahan rujukan dalam mata kuliah sistem instrumentasi ini adalah pertama buku William D. Cooper yang berjudul Electronic Instrumentation and Measurement Techniques. Referensi yang kedua adalah Sujana Sapil berjudul buku pengukuran dan alat-alat ukur listrik terbitan PT Pratnya Paramita. Yang ketiga yang kita gunakan adalah buku BLT Raja yaitu A Textbook of Electrical Technology. Di samping itu, referensi pendukung bisa digunakan yaitu semua referensi yang terkait dengan bidang ilmu dan kajian tentang sistem instrumentasi. Pertemuan ini berlangsung sebanyak 17 kali tatap muka, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, di mana pertemuan pertama dan pertemuan ke-8 adalah penyampaian materi terkait topik-topik yang sudah disampaikan tadi. Di pertemuan ke-9 adalah evaluasi tengah semester dan dilanjutkan kembali penyampaian materi dari pertemuan ke-10 sampai pertemuan yang ke-16 dan diakhiri di pertemuan ke-17 adalah melakukan evaluasi akhir yaitu terkait dengan ujian akhir semester. Di sini dalam hal komponen evaluasi untuk penilaian mata kuliah ini ada beberapa pembobotan. Pembobotan pertama basis evaluasinya itu adalah terkait dengan aktivitas partisipatif dari mahasiswa memiliki bobot 50%, di mana dalam aktivitas partisipatif ini nanti akan dinilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas, partisipasi tanya jawab, dan kontribusi terhadap pembelajaran. Untuk kognitif atau pengetahuan bisa berupa tugas memiliki bobot 10%, di mana mahasiswa diminta menyelesaikan tugas individu ataupun tugas kelompok untuk memperkuat pemahaman konsep teoritis sesuai topik kuliah. Kemudian untuk mengetahui penilaian kognitif pengetahuan dari mahasiswa dilakukan penilaian tengah semester yang dikenal dengan UTS, ujian tengah semester, memiliki bobot 15%. Dalam hal ini akan dilakukan pengukuran untuk melihat pencapaian mahasiswa terhadap capaian pembelajaran yang sudah ditempuh. Untuk penilaian yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Ujian akhir semester memiliki pembobotan 25%, berguna untuk mengukur penguasaan akhir mahasiswa terhadap seluruh materi kuliah secara menyeluruh. Bapak Ibu Asesor penilai sertifikasi dosen tahun 2026 yang saya hormati, kami tampilkan proses pembelajaran yang sudah kami laksanakan di topik yang ke-8 mengenai avometer. Silakan Bapak Ibu Asesor penilai sertifikasi dosen tahun 2026 memberikan penilaian dari pelaksanaan pengajaran yang sudah kami laksanakan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Baik, sebelum kegiatan perkuliahan kita mulai, silakan disiapkan dulu. Duduk siap, berdoa, mulai. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan sistem instrumentasi, melanjutkan perkuliahan. Dahulu saya akan mengambil absensi kehadiran kita pada hari ini. Asifah Helira Samsa, Halim Bilkis Wahid, Sini. Muhammad Zaki Adilai, Muhammad Afal Febrian, Muhammad Arifin Ilham, Muhammad Fauzan, ZP Muhammad Latif. Baik, dir semua pada ini ya. Baiknya kita review sedikit mengenai kita materi sebelumnya, yaitu terkait dengan
mekanisme dari alat ukur analog. Tadi kita review sedikit, ada berapa mekanisme dari alat ukur analog ini? Ada 7. Yang pertama, alat ukur kumparan magnet permanen. Dua, Alat ukur besi putar. alat ukur besi putar. Yang ketiga, Alat ukur elektrodinamis. alat ukur elektrodinamis. Yang keempat, Alat ukur elektrostatis. alat elektrostatis. Yang kelima, Alat ukur induksi. induksi. Yang keenam, Alat ukur efek panas. efek panas. Untuk alat ukur, tujuannya ini adalah mekanisme atau cara kerja dari suatu alat ukur dari jenis analog. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya terkait dengan alat ukur ini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alat ukur dasar. Alat ukur dasar itu ada 3 ya, yang dikenal dengan odometer. Apa itu odometer? Ampere, volt, ohm, meter. Nah, ini topik kita pada hari ini terkait dengan alat ukur. Topik hari ini, kemampuan yang diharapkan untuk perkuliahan kita itu adalah di sini dituntut mahasiswa mampu menggunakan ketiga alat ukur dasar ini. Alat ukur dasar yang ketiga itu adalah terkait dengan ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Dari ketiga alat ukur ini, masing-masingnya itu akan selalu kita gunakan dalam pengukuran kelistrikan. Makanya alat ukur ampermeter ini adalah alat ukur standar yang wajib diketahui, dipahami oleh mahasiswa dari rumpun bidang ilmu listrik. Kita membahas 3 alat ukur ini. Yang pertama itu adalah ampere ya. Ampermeter ini gunanya untuk apa? Mengukur arus. Untuk mengukur arus ya. Untuk mengukur arus. Alat ukur arus listrik. Arus listrik ini satunya apa? Ampere. Simbolnya I. Kemudian ada alat ukur voltmeter. Alat ukur voltmeter ini fungsinya untuk apa? Tiara? Mengukur tegangan, Pak. Mengukur Tegangan. tegangan. Alat ukur untuk mengukur tegangan listrik. Satunya apa? Volt. Simbolnya P. Baik ampere maupun volt, dia bisa kita gunakan nanti untuk mengukur 2 jenis tegangan. Tegangan AC, tegangan DC. Arus AC, arus DC. Kemudian yang ketiga adalah ohmmeter. Ohmmeter ini digunakan untuk mengukur apa, Ozi? Mengukur nilai tahanan. Untuk mengukur nilai resistansi atau hambatan. Satunya apa? Ohm. Simbolnya omega. Di alat ukur ini ada 3 ya, yang harus bisa kita pahami dalam perkuliahan kita ini. Yang diharapkan indikator pencapaiannya adalah pertama terkait dengan menggunakan ampermeter dalam rangkaian. Kemudian indikator keduanya adalah menggunakan ohmmeter dalam rangkaian. Yang ketiganya adalah menggunakan ampermeter dalam rangkaian. Terkait dengan menggunakan ampermeter dalam rangkaian, siapa yang bisa menggambarkan penempatan alat ukur ampermeter dalam rangkaian listrik? Silakan. Ya, silakan. Tapi ya, tapi
Oke. Bagaimana gambar yang dibuat si Raffi? Widya? Yang dibuat Raffi bagaimana gambarnya? Nah, baik. Gambar yang dibuat Raffi, komponen dari rangkaian yang ada, ini adalah tegangan sumber, ini adalah alat ukurnya, ini adalah bebannya. Kita kembali sedikit terkait dengan simbol-simbol gambar untuk alat ukur. Alat ukur gambar untuk ampere meter ini, bagaimana simbolnya? Siapa yang bisa? Tiara bisa? Simbol alat ukur ampere meter itu kan sudah ada. Ada? Ya. Silakan. Siapa yang mau coba? Iqbal mau coba? Boleh Pak? Ya. Mari. Ya. Nah ya. Jadi simbol dari alat ukur dalam satu rangkaian itu dinyatakan dengan adanya bulat. Kemudian kita berikan dia alfabel di dalamnya. Apakah dia itu ampere meter? Kalau dia ampere meter, simbol bulat dikasih huruf A. Kalau untuk voltmeter bulat kasih V. Kalau ohmmeter ya. Nah, ini dia penempatan ampere meter dalam suatu rangkaian tertutup. Berarti dia kalau kita lihat secara gambar, ampere meter terhubung secara apa dengan beban? Secara seri. Secara seri dengan beban, secara seri dengan tegangan sumber. Oke. Kemudian indikator kedua, bagaimana kita menggunakan voltmeter dalam rangkaian. Ya, kalian? Ini gambar rangkaiannya. Nah, bagaimana gambar yang dibuat oleh si Lydia Cici? Betul? Nah, Ozi? Ya, jadi gambar yang dibuat si Cynthia, benar ya? Ada tegangan sumbernya, ada alat ukurnya, ada bebannya. Dari gambar terlihat bahwa posisi dari voltmeter itu dia terhubung secara apa? Secara paralel dengan beban juga dengan tegangan sumber. Nah, bagaimana pula kita mengukur hambatan atau resistansi dari suatu komponen dengan menggunakan ohmmeter? Siapa? Apa? Nah, bagaimana? Yang dibuat si Nova? Betul? Betul. Ada koreksian barangkali? Nah, yang dibuat si Nova ini, kalau ini kita lakukan, efeknya dari alat ukur nanti bisa rusak. Kenapa bisa rusak? Untuk mengukur tahanan hambatan atau resistansi, hubungan alat ukur dengan beban itu dia harus terlepas dari sumber. Kita bisa melakukan pengukuran secara langsung tanpa ada sumber untuk mengetahui nilai dari resistansi atau beban. Begitu ya. Kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan ampere meter, voltmeter. Ampere meter itu di sini sama voltmeter bisa kita gunakan, terdapat dalam satu alat yang namanya multimeter. Pernah menggunakan multimeter? Nah, Pernah ya. Multimeter yang digunakan multimeter analog atau multimeter digital? analog. Dan Apa perbedaan multimeter analog dengan multimeter digital?
Kalau analog ada jarum tunjuk. ada penunjukan jarum untuk bisa kita mengetahui besaran yang kita Ukur. ukur. Kalau multimeter yang digital, tampilannya langsung dalam bentuk angka menggunakan LCD atau 7 segmen. Jadi tampilan dari besaran yang kita ukur itu ditampilkan langsung secara angka berapa yang kita ukurnya. Jadi itu perbedaan antara alat ukur analog dengan alat ukur digital. Nah, di sini yang meter dan voltmeter itu juga ada analog yang dan juga ada yang digital. Nah, coba perhatikan. Ampermeter itu dia dalam pengukuran kita pasang secara seri. Gambar. Ya, seri. Bagaimana yang sudah digambarkan tadi? Seri. Batas ukur. Oke, silakan dilihat perangkat yang ada. Batas ukur itu apa? Pada suatu alat ukur. Batas ukur? Nilai maksimum dari alat ukur. Nah, nilai maksimum dari alat ukur inilah yang nanti akan selalu kita jadikan faktor dalam melaksanakan pengukuran pada suatu alat ukur analog maupun digital ya. Kita lanjut dengan ohmmeter. Ohmmeter ya. Ohmmeter itu untuk melakukan pengukuran mengetahui nilai dari resistansi atau kecepatan. Untuk mengetahui nilai resistansi atau kecepatan ada dua metode, metode secara kode, kemudian metode pengukuran. Kita review sedikit pengayaan secara menggunakan kode untuk kecepatan. Kode hambatan itu ada beberapa warna. Hitam, coklat, merah. Ya, jarang gimana jarang? Silakan. Hitam, Hitam, coklat, coklat, hijau, jingga, hitam, coklat, merah, merah, jingga, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, putih. ada yang kurang. Putih, apa putih? Ada yang kurang. Siapa yang bisa? Meji, meji, hijau, meo, kuhi, biru, hitam, Coklat, merah, coklat, merah, cumi, orange, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu, putih. Toleransinya ada berapa? ada 5% tuh emas 10% tuh. Emas berapa persen? 5%. Merah berapa persen? 10%. Tanpa warna berapa dewan? Plus. Tanpa warna 20%. Ya, betul. Nah, itu menggunakan kode yang kode warna. Kalau kode angka dia langsung ditulis di sana. Kalau dia 20 ohm berarti 20 saja. Kalau dia memiliki nilainya kilo, 20 kilo berarti ditulis sana 20 K. Kilo. Kalau dia mega, bagaimana? 26. E6 di belakang. 206. Berarti 20 mega ohm. Baik, itu kode warna, kode angka. Nah, secara pengukuran sama kita gunakan dengan alat ukur yang lain, cuma dia harus terlepas dari sumber. Jarum penunjukan akan langsung ditunjukkan. Kalau kita menggunakan analog, kita harus memperhatikan nilai ukurnya di mana, skala yang ditunjuknya di mana, skala maksimum di alat ukur itu berapa, kemudian batas ukur. Nah, gunakanlah ini untuk bisa membaca alat ukur analog penunjukan jarum. Kalau alat ukur digital sudah langsung dia menunjukkan nilai angkanya berapa. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Ya? Tidak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali perlu kita bikin resume untuk menutup kuliah kita pada hari ini. Siapa yang bisa bantu saya menyampaikan resume terkait materi apometer ini?
Ada? Silakan. Apa yang kalian sudah pahami dari penyampaian materi apa materi ini? Silakan sampaikan. Jadi materi pada kali itu voltmeter, di mana keterangan ampere dan volt dan juga ohmmeter. Untuk tentang pengukuran ampere meter itu kita di mana simbolnya I ampere dan satuannya I, dan juga voltmeter alat ukurnya menggunakan voltmeter dan satuannya volt atau simbolnya V. Lalu ammeter alat ukurnya bisa menggunakan multimeter di mana satuannya omega dan simbolnya omega dan satuannya ohm. Untuk mengukur ampere meter itu rangkaiannya kita pasang secara seri. Mungkin bisa dilihat pada rangkaian sudah dibikin oleh teman kita tadi, di mana sumber ada ampere meter alat ukurnya dan juga ada beban bisa kapasitif, induktif dan juga resistif. Lalu untuk voltmeter kita memasangnya melalui paralel. Bisa teman-teman lihat di sini ada alat ukur voltmeter, ada beban dan juga ada sumbernya. Lalu ada alat ukur untuk mengukur resistansi atau hambatan, di mana kita harus memutus rangkaian dari sumber. Karena kalau tidak itu akan terjadi overload atau mungkin akan terjadi kesalahan teknis. Di mana kita bisa langsung saja memutusnya dari rangkaian dan langsung kita ukur ke resistansi atau hambatan. Dan juga ada rumus atau hukum Ohm yang sudah disebutkan tadi yang juga oleh Rafif tentang bunyi hukum Ohm, dan juga di sini ada rumus hukum Ohm di mana V sama dengan I dikali R, dan juga di sini ada segitiga untuk ingat rumus mencari tegangan, ampere juga resistansi. Oke, terima kasih Tiara. Baik, silakan. Baik, itulah kira-kira penyampaian yang tadi kita pada hari ini terkait dengan amperemeter. Saya berharap semua mahasiswa peserta perkuliahan sistem komunikasi ini betul-betul dapat memahami, kemudian juga dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan praktek di bidang kelistrikan terkait dengan penggunaan tiga alat ukur ini, maka itu amperemeter, di mana di dalam amperemeter itu ada tiga alat ukur yang akan kita gunakan. Ada ampere, voltmeter, ada volt, voltmeter, ada ohm, ohmmeter. Nah, dari kegiatan pada hari ini, barangkali itu yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya besok, yaitu terkait dengan penggunaan potensiometer untuk pengukuran listrik. Baik, alhamdulillah, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik penggunaan potensiometer untuk pengukuran listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan jika dalam penyampaian ada yang salah-salah, barangkali yang koreksinya kurang betul dan tidak tersampaikan dengan baik. Barangkali itu semata-mata karena keterbatasan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Saya tutup kelas kita dengan perkataan Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, demikian video pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang sudah kami laksanakan. Besar harapan kami video ini dapat memberikan penjelasan terkait apa yang sudah kami lakukan dan bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu asesor dalam memberikan penilaian terhadap unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran yang sudah kami lakukan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.